Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatian Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan berarti orang itu begitu menghormati Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Dia menghormati Tuhan sedemikian rupa. Dia mentaati Tuhan sedemikian rupa. Orang-orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, dia akan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan berusaha melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan selalu memperhatikan apa kata firman Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan taat dan setia kepada Tuhan. Jadi orang takut akan Tuhan, orang-orang yang demikian itulah mata Tuhan tertuju padanya. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Orang-orang yang mengharapkan cinta Tuhan, mengharapkan kasih-Nya Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan bagi hidupnya. Ya, orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, kepada mereka inilah Tuhan memberikan perhatian. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Untuk apa? Untuk melepaskan mereka dari setiap bahaya maut, dari segala ancaman, dari segala yang membahayakan, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada saat masa kesusahan, pada saat masa kesulitan. Ya, Tuhan pelihara hidup orang-orang itu. Cuma dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, kita mendapati Tuhan matanya tertuju kepada orang-orang itu. Artinya bukan hanya Tuhan melihat saja, tapi Tuhan memperhatikan. Memperhatikan, punya pemahaman bahwa Tuhan bukan hanya melihat dan tahu, tetapi Tuhan peduli. Ya,
Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang hidup takut akan Dia, orang-orang yang selalu berharap akan kasih setia Tuhan, tidak akan dibiarkan mengalami bahaya maut, tidak akan dibiarkan mengalami masa kelaparan dan kekurangan. Artinya Tuhan peduli atas mereka dan Tuhan mau melepaskan mereka dari segala mara bahaya. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, hari-hari ini engkau merasa hidupmu terancam, engkau merasa kehilangan damai sejahtera, hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hidup di dalam kondisi yang kehilangan pengharapan. Mari perhatikan, senantiasa dekatlah dengan Tuhan, harapkan kasih setia Tuhan, terus berharap akan kasih setia Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan engkau dari apa yang mengancam hidupmu, dari segala keadaan yang membahayakan engkau. Bahkan bukan hanya dilepaskan dari mara bahaya, Tuhan pun memelihara hidupmu. Ya, kemarin kita bicara tentang orang yang dipelihara Tuhan seperti domba, ya, diberi kelimpahan seperti domba di padang rumput, ya, mau makan sebanyak pun apapun dia bisa, ya. Artinya ada kelimpahan di sana, ada pemeliharaan di sana. Demikianlah orang yang takut akan Tuhan dan selalu berharap kasih setia Tuhan, maka hidupnya dipelihara Tuhan. Bahkan pada masa kelaparan, pada masa resesi, masa krisis, masa kesusahan, ya, ekonomi dunia mungkin amburadul, gak karu-karuan. Ya, kesulitan di sana sini, ekonomi yang tidak menentu. Tetapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, dipelihara Tuhan dan tidak akan berkekurangan hidupnya, sebab Tuhan yang memelihara mereka. Ya, masa kelaparan, zaman boleh susah, tetapi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap kasih setia Tuhan, dipelihara Tuhan, dicukupi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua hidup dengan takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan berarti menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan sedemikian rupa dan memperhatikan setiap perkataan firman-Nya, serta selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan hidupmu, melepaskan engkau dan memelihara engkau. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk janji firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, Engkau yang selalu menjaga hidup kami, membebaskan kami dari segala ancaman, bahkan memelihara akan hidup kami di masa kesulitan. Kami percaya akan kasih setia-Mu dan terus berharap akan kasih setia-Mu. Dan mau terus hidup dengan takut akan Engkau. Dan kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan dalam segala perkara. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan juga seluruh hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, tetap maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.